Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil kerja kelompok kami tentang grid computing. Pengertian grid computing. Secara sederhana, grid computing dapat diartikan sebagai perpaduan atau kombinasi antara beberapa komputer yang terdapat di dalam jaringan yang kemudian akan dibagi sumber dayanya agar mampu menjalankan tugas dan juga tujuan bersama. Grid computing merupakan sebuah sistem sumber komputer yang sudah berdistribusi. Sistem yang ada di dalam jaringan tersebut bisa mengerjakan sebagai permasalahan besar yang rumit. Setiap komputer akan bekerja di bawah protokol yang sama sehingga bisa berfungsi sebagai sumber komputer virtual sehingga bisa berbagi sumber daya. Selanjutnya, arsitektur grid. Grid computing merupakan jenis arsitek peer-to-peer dalam proses komputasinya. Komputer yang terhubung dalam grid computing dapat saling bekerja sama dan menggunakan resource atau satu sama lain berdasarkan konsep peer-to-peer. Cloud computing menggunakan pendekatan arsitek client-server, di mana untuk menerapkan pengguna cloud, sebuah server utama bertindak mengalokasikan resource cloud untuk pengguna dengan mempertimbangkan beban setiap komputer yang ada di dalam cloud. Selanjutnya, aplikasi grid. Beberapa aplikasi yang telah menggunakan sistem grid computing antara lain adalah Pipeline untuk mendeteksi kerusakan pipa, Neurogrid, Molecular, DOS-Grid, ABC Grid, Application of Bioinformation Computing Grid, Oracle, dan lain-lain. Selanjutnya, cloud versus grid. Pada bagian parameter arsitektur, pada cloud computing mengikuti arsitektur komputasi client server, sedangkan pada grid computing mengikuti arsitektur komputasi terdistribusi. Pada bagian kepemilikan, dalam cloud computing server awan dimiliki oleh penyedia infrastruktur, sedangkan dalam komputasi grid dimiliki dan dikelola oleh organisasi. Pada parameter operasi, cloud computing beroperasi sebagai sistem manajemen terpusat, sedangkan grid computing beroperasi sebagai sistem manajemen terdesentralisasi. Pada parameter skalabilitas tinggi pada cloud computing, sedangkan pada grid computing memiliki skalabilitas normal. Pada parameter konsumsi, sumber daya komputasi awan dikonsumsi dengan biaya. Mereka tidak perlu menyiapkan apapun. Mereka menggunakan platform sebagai alat, sedangkan pada komputasi grid pertama-tama harus dibuat. Setelah penyiapan selesai, pengguna tidak diharuskan membayar apapun. Pada parameter sumber daya cloud computing dikelola secara terpusat, sedangkan pada grid computing sumber daya dikelola dengan pola kolaborasi. Selanjutnya, pada parameter aksesibilitas, pada cloud computing, layanan komputasi awan cukup banyak tersedia. Itu dapat dijangkau oleh protokol web biasa. Sedangkan jika dibandingkan dengan komputasi awan, komputasi grid kurang dapat diakses. Dengan bantuan middleware grid, itu bisa dijangkau. Selanjutnya, pada parameter jasa, IaaS, PaaS, dan SaaS adalah 3 layanan cloud computing. Sedangkan pada grid computing menggunakan distribute computing, distribute information, dan distribute pervasive adalah sistem yang digunakan dalam grid computing. Kelebihan dan kekurangan. Dari kemudahan setiap komputasi yang sudah ada selama ini, maka ada kekurangan, kelemahan yang dimiliki. Di bawah ini saya akan memberikan info mengenai kelebihan dan kekurangan apa saja yang dimiliki oleh grid computing ini. Kelebihannya yaitu grid computing menjanjikan peningkatan utilitas dan fleksibilitas yang lebih besar untuk sumber daya infrastruktur, aplikasi dan informasi, dan juga menjanjikan peningkatan produktivitas kerja perusahaan. Grid computing bisa memberi penghemat uang baik dari sisi investasi modal maupun operating cost-nya. Kalau kekurangannya, manajemen
institusi yang terlalu birokratif menyebabkan mereka enggan untuk melayakan fasilitas yang dimiliki untuk digunakan secara bersama agar mendapatkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat luas. Masih sedikitnya sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola grid computing. Contohnya, kurangnya pengetahuan yang mencukupi bagi teknisi IT maupun usul teknisi mengenai manfaat dari grid computing itu sendiri. Adapun contoh grid computing, yang pertama ada scientific simulation. Komputasi grid diimplementasikan di bidang fisika, kimia, dan biologi untuk melakukan simulasi terhadap proses yang kompleks. Yang kedua ada medical image, penggunaan data grid dan komputasi grid untuk menyimpan medical image, contohnya adalah Diamond Project. Yang ketiga adalah Computer Aided Drug Discovery atau disebut dengan CADD. Komputasi grid digunakan untuk membantu penemuan obat, salah satu contohnya adalah Molecular Modeling Laboratory atau disebut MML di University di North California, UNC. Dan yang keempat ada Big Science. Data grid dan komputasi grid digunakan untuk membantu proyek laboratorium yang disponsori oleh pemerintah, contohnya terdapat di desa. Yang kelima ada e-learning, adalah komputasi grid membantu membangun infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan dalam pertukaran informasi di bidang pendidikan, contohnya adalah HS Grid. Dan terus yang keenam ada visualization, adalah komputasi grid digunakan untuk membantu proses visualisasi perhitungan yang rumit. Terus yang terakhir ada microprocessor design, adalah komputasi grid membantu untuk mengurangi microprocessor design cycle dan memudahkan desain center untuk membagi resource lebih efisien. Contohnya ada di Microsoft Processor Design Group at IMB Austin. Oke, cukup sekian penjelasan dari kami akhiri, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.